Hai teman-teman, balik lagi bareng gue Rizky Hardiansyah. Kali ini gue pengen ngebahas tentang politik dan sejarah. Lagi rame di Indonesia tentang pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dengan berbagai alasan. Usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak perlu dikaji lebih lanjut. Pasalnya Gibran merupakan pilihan rakyat Indonesia. Sebelumnya usulan pemakzulan Wakil Presiden datang dari kelompok Jenderal Purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Kalian pernah dengar nggak istilah labirin of politik? Atau gini, kalian pernah dengar istilah labirin? Atau pasti tahu lah ya apa itu labirin. Jadi dalam sejarah ternyata labirin itu adalah istilah yang populer dalam budaya politik Yunani kuno. Jadi kisahnya dalam mitologi Yunani ada seorang bernama Daedalus, yaitu seorang pemahat patung, seniman dan arsitek legendaris yang terkisahkan dalam mitologi Yunani kuno. Satu hari Daedalus ini bikin sebuah bangunan dalam tanah yang besar berbentuk kotak yang isinya adalah lorong-lorong rumit serta jebakan untuk satu makhluk jahat namanya Minotaur. Pada suatu saat Minotaur dibunuh oleh pahlawan Athena. Dan ketika Daedalus sedang membangun labirin ini, ternyata Daedalus sendirilah yang terjebak di dalam labirin buatannya sendiri. Saking rumitnya dia membuat lorong untuk jebakan. Kalau dalam sejarah, labirin ini sering diidentikan dengan dunia konsep perpolitikan. Jadi, yaitu seorang penguasa yang sedang menguasai suatu negeri, membangun konsep atau sistem pemerintahan, membuat undang-undang baru, memutuskan undang-undang baru, mengamandemen undang-undang baru, tujuannya untuk melanggengkan kekuasaannya, berbuat jahat kepada lawan politik berikutnya. Tapi kemudian dengan ini semua, dengan konsep yang dia bentuk sendiri itulah, dia jatuh dengan sendirinya. Artinya, ini bisa gue bilang seperti senjata makan tuan. Dalam sejarah seperti kita kenal, yaitu Firaun pernah mengalami labirin of politik. Ketika Firaun mendapati mimpi kerajaannya dihancurkan oleh anak muda laki-laki, setelah bangun dari tidurnya, Firaun langsung manggil prajuritnya terus bikin undang-undang yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, memotong leher bayi laki-laki yang baru lahir dan membebaskan bayi perempuan yang baru lahir. Nah, karena adanya undang-undang ini, ibunda Nabi Musa ketika melahirkan Nabi Musa langsung memutuskan untuk membuang Nabi Musa ke Sungai Nil. Namun aliran Sungai Nilnya berhenti di depan istana Firaun. Melihat ada satu peti isinya bayi yang lucu, diambil oleh Siti Asia, yaitu istri daripada Firaun itu sendiri. Kemudian bayi ini dirawat, kemudian dibesarkan di dalam istana Firaun menjadi pemuda yang bijak, dan kelak dia adalah orang yang menenggelamkan Firaun ke Laut Merah, yang menghancurkan Firaun dengan kerajaan-kerajaannya. Inilah yang disebut dengan labirin of politik. Nah, dalam sejarah politik modern juga pernah terjadi skandal besar yang disebut sebagai labirin of politik di Amerika Serikat, yang sampai saat ini menjadi pelajaran bagi para politikus Amerika Serikat. Skandal ini disebut dengan skandal Watergate, yaitu skandal yang menimpa Presiden Richard Nixon, Presiden ke-37 Amerika Serikat, yang sangat menjadi bukti sejarah terbesar di Amerika. Tahun 1972, Amerika sedang mengalami transisi untuk melakukan prosesi pemilihan presiden ke tahun berikutnya. Salah satu kandidat yang akan mencalonkan diri yaitu Richard Nixon. Nah, Richard Nixon ini datang dari Partai Republik. Lalu dia menggunakan kekuasaannya yang saat itu sedang menjadi presiden untuk kemudian mengalahkan lawan politiknya dari Partai Demokrat. Satu malam yang sunyi, dia mengirim 5 orang bayarannya untuk memasang alat penyadap di gedung Partai Demokrat. Lalu kemudian 5 orang ini tertangkap oleh polisi. Awalnya polisi hanya mengira ini sekedar perampokan biasa. Lalu lama-kelamaan kok terungkap ada keanehan, ada alat sadap, ada uang yang begitu banyak, lalu orangnya juga bukan orang-orang yang sembarangan. Tahun 1973, 2 orang jurnalis namanya Bob Woodward dan Carl Bernstein dari Washington Post mengungkap beberapa hal-hal janggal yang terjadi pada Richard Nixon dan terkorelasi pada kasus penangkapan 5 orang yang hendak menyadap kantor Partai Demokrat. Dan semuanya terungkap pada suatu hari. Nixon dipaksa oleh pengadilan, yaitu mahkamah di Amerika Serikat, untuk menyerahkan rekaman-rekaman obrolan rahasia yang terbukti terdapat di dalam pemerintahan Nixon selama ini. Namun Nixon takut untuk menyerahkan itu semua. Takut
karena khawatir tingkahnya ketahuan. Sampai akhirnya dengan paksaan para jaksa, dengan paksaan para mahkamah, lalu kemudian Richard Nixon mau nggak mau menyerahkan itu semua. Dan terbukti ternyata Richard Nixon berperan sebagai kingmaker dari terkirimnya 5 orang yang datang ke gedung Partai Demokrat untuk menyadap Partai Demokrat serta strategi kampanyenya. 8 Maret 1974, Richard Nixon memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya karena tekanan dari berbagai macam pihak, dari media, publik, massa, masyarakat yang resah dengan caranya mengambil kekuasaan. Buat gue sendiri, nampaknya pola labirin of politik atau politik labirin ini akan terjadi di negeri kita, yaitu di Indonesia, karena lagi hangat isu tentang pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai wakil presiden. Apa sih dampaknya? Coba kita lihat rangkaiannya dari tahun 2023 ketika bapaknya Jokowi mengkhianati partainya yaitu PDIP. Terungkap kenapa dia berkhianat, ternyata karena tidak disetujui usulannya ingin menjabat 3 periode. Ya mungkin Pak Jokowi ingin mensukseskan IKN yang dia sedang bangun. Lalu kemudian ternyata setelah itu Pak D. Jokowi melubah haluan politiknya mendukung Pak Prabowo Subianto untuk maju sebagai presiden di tahun 2024. Alih-alih ini menjadi keanehan, ternyata memang Prabowo Subianto lah yang hendak mendukung segala program-program yang dibangun oleh Jokowi. Ya rasa-rasanya Presiden Prabowo Subianto jadi kayak periode ketiganya Pak Jokowi gitu loh. Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengubah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang tadinya syarat menjadi wakil presiden itu minimal usianya 40 tahun, kini diubah. Orang yang usianya masih di bawah 40 tahun boleh menjadi wakil presiden. Dan ini ternyata dikulik-kulik khusus untuk Gibran Rakabuming Raka, anak daripada Pak D. Jokowi itu sendiri. Ada yang janggal, rupanya yang memutuskan putusan MK nomor 90 ini adalah Pak Anwar Usman, Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terbukti adalah keluarga atau paman dari Gibran itu sendiri. Dan semuanya sangat mulus. Tiba pada masanya Partai Gerindra mengusung Pak Prabowo Subianto sebagai presidennya dan resmi mengusung Pak Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presidennya. Ini merupakan pola permainan politik yang sangat luar biasa, yang mungkin juga bagi beberapa pihak ini adalah merupakan sebuah kejahatan dan konspirasi mengubah hukum untuk mendapatkan kekuasaan jauh lebih lanjut. Dan ini pola ya hampir seperti pola labirin politik. Lalu di mana pola labirin politik ini akan menyerang pada Pak D. Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka sebagai anaknya? Sekarang lagi hangat isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Bahkan pemakzulan ini tidak hanya diusulkan dari pihak-pihak yang biasa, tapi diusulkan dari pihak-pihak purnawirawan TNI yang sudah pensiun akan masa baktinya. Dan ini tidak main-main, ternyata purnawirawan ini memiliki kelompok-kelompok besar, begitu juga sering diskusi dengan para dosen, lalu kemudian mengadakan seminar-seminar ke berbagai daerah di Indonesia, mengaktifkan kelompok-kelompok untuk mendukung idenya menggulingkan dan memakzulkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Pak Said Didu sendiri bilang tujuan pemakzulan Gibran dari bangku wakil presiden adalah ingin mengembalikan marwah politik dan kemudian ingin mengembalikan marwah meritokrasi Indonesia kembali pada rel yang benar, pada rel yang tepat, karena khawatir pemuda di Indonesia menjadi merasakan kesia-siaan selama ini belajar di fakultas hukum, belajar di universitas, belajar di fakultas politik, tapi semua teori yang mereka pelajari menjadi sia-sia hanya karena melihat ada seorang anak muda yang tidak berkompeten bisa jadi wakil presiden lewat jalur bapaknya yang tadinya jadi presiden. Dan ini menurut gue hal yang harus kita angkat, hal yang harus kita dukung, karena kita tidak mau Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang tidak berkompeten hanya dengan pola-pola kejahatan. Kira-kira kalau kalian membaca Gibran Rakabuming Raka akan mendapati labirin politiknya atau enggak nih? Cukup dari gue Rizky Hardiansyah, menulis di bumi melangitkan mimpi.